rekanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Kamis 24 April 2025. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR. Dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum memulai permenungan kita, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat, serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan,
yang masih kami peroleh daripadamu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena giranya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita masih dalam oktav Paskah dan suasana situasi hati kita masih dipenuhi dengan peristiwa kebangkitan. Tetapi apakah situasi kebangkitan Yesus sungguh-sungguh kita rasakan? Apakah kita betul-betul percaya, kita betul-betul yakin bahwa Yesus yang telah dihukum mati dan digantung pada kayu salib lalu telah bangkit pada hari yang ketiga? Ataukah jangan-jangan kita hanya mengikuti prosesnya saja tanpa kita betul-betul yakin dan percaya bahwa oh iya, Yesus yang sungguh anak Allah, Yesus yang adalah Mesias, sungguh-sungguh telah bangkit, sungguh-sungguh telah bangkit mengalahkan kekuatan maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita yang belum melihat Yesus secara nyata, secara fisik, barangkali juga belum betul-betul yakin dan percaya. Karena para murid dalam kisah Injil yang baru kita dengarkan tadi, mereka yang setiap harinya selalu ada bersama dengan Yesus, mereka yang selalu makan, minum, berjalan bersama Yesus saja masih belum yakin, masih belum percaya. Apalagi kita yang belum melihat Yesus secara fisik. Maka di awal tadi saya mengatakan bahwa apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sungguh bangkit?
Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, para murid mereka yang setiap hari selalu makan dan minum bersama dengan Yesus, senantiasa mendengarkan ajaran Yesus, dan mereka belum juga percaya. Mereka masih diliputi dengan berbagai perasaan takut dan ada juga perasaan heran dengan situasi itu. Tetapi itulah kenyataan, itulah realita yang terjadi. Saudara dan saudari yang terkasih, karena ketidakyakinan dan keheranan mereka, maka Yesus dengan segala cara menunjukkan dirinya, mau menunjukkan kepada mereka bahwa ini adalah saya yang betul-betul yang sungguh sudah bangkit. Maka dia menunjukkan kaki dan tangannya yang waktu itu dilubangi dengan paku, dan tentu masih ada lubangnya, masih membekas, tapi mereka juga belum percaya. Maka dia mencoba untuk bisa membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang sudah bangkit dengan hal-hal manusiawi, dengan contoh konkret, dengan tindakan yang bisa dirasakan oleh manusia, yaitu makan. Karena kita manusia membutuhkan makan dan minum, maka mungkin dengan cara itu membuat mereka untuk percaya. Sehingga kita dengar tadi bahwa Yesus meminta makanan pada mereka, dan mereka memberikan sepotong ikan goreng, lalu Yesus memakannya di depan mereka. Dan saat itu pelan-pelan pikiran mereka mulai terbuka, mereka mulai sadar bahwa oh, ini betul-betul Yesus yang sudah bangkit. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kita diajak supaya kita juga jangan sampai kita tidak percaya akan kebangkitan Yesus, karena kita belum melihat Yesus secara fisik. Dan kita diajak supaya kita betul-betul sungguh memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Yesus yang adalah Sang Mesias, Yesus yang adalah Sang Juru Selamat, sungguh-sungguh telah dibangkitkan, sungguh-sungguh telah bangkit mengalahkan kegelapan dan kekuasaan jahat. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, sekali lagi mari kita diajak supaya kita betul-betul menyadari kebangkitan Yesus di dalam hati kita masing-masing melalui tindakan dan wujud nyata kita. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau